gimana nih kabar adik-adik semua setelah 1 minggu udah gak ketemu saya lagi nih? Oke, nah kali ini seperti biasa, seperti minggu yang lalu, saya akan memberikan kalian materi pembelajaran geografi. Nah, hari ini merupakan pertemuan kedua kita. Sebelumnya itu adalah pertemuan pertama. Nah, mengaitkan materi yang lalu itu adalah penyusunan batuan litosfer. Nah, sekarang kita masuk ke materi tenaga pembentuk permukaan bumi, atau yang bisa dikatakan itu adalah tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Nah, sebelumnya kita marilah membaca doa terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Doa doa selesai. Oke, kita langsung saja nih. Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Dan jangan lupa selalu menonton video pembelajaran dari Uni Rahayu. Oke, kita masuk ke tenaga pembentuk permukaan bumi. Oke, pada dasarnya pembentuk permukaan bumi itu dia memiliki dua tenaga nih. Yang pertama itu adalah tenaga endogen dan tenaga eksogen. Sekarang kita mempelajari tentang tenaga endogen. Apa sih tenaga endogen itu? Nah, tenaga endogen itu merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, tenaga ini bersifat membentuk relief permukaan bumi. Seperti yang adik-adik tahu nih, sekarang kan kalian bisa membedakan seperti gunung, pegunungan, lalu ada air terjun, ada danau, ada sungai, dan sejenisnya. Semua itu diakibatkan oleh adanya tenaga endogen. Nah, kalau tenaga eksogen, dia itu bersifat merusak permukaan bumi yang dihasilkan oleh tenaga endogen. Oke, tenaga endogen, kenapa sih bisa disebut tenaga endogen itu berasal dari dalam bumi? Apakah tenaga endogen itu bergerak? Nah, bukan. Seperti gini. Tenaga endogen itu merupakan tenaganya. Nah, tenaga endogen itu dia itulah yang mengakibatkan bentuk permukaan bumi dari pergerakan lempeng yang ada di dalam bumi. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tuh tentang pembentuknya batuan litosfer. Nah, litosfer itulah yang mengakibatkan adanya tenaga endogen tersebut. Lalu ada yang bertanya nih, masa iya tenaga litosfer itu apakah bergerak? Yes, benar sekali. Tenaga lempeng litosfer itu bergerak. Kenapa bisa bergerak? Nah, kemarin kan sudah saya katakan bahwa magma yang ada di dalam bumi itu sifatnya itu padat, sifatnya itu cair, dan di atasnya itu adalah lempeng litosfer. Nah, litosfer itulah dia berada pas di atasnya astenosfer. Nah, sekarang lempeng yang ada di bumi itu dia itu bergerak. Namun kita tidak terlalu merasakan karena pergerakannya itu kurang lebih 6 sampai 10 cm per tahunnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini kan di dalam bumi. Ada yang namanya barisfer. Barisfer itu kan ada di inti buminya. Nah, yang ini yang namanya astenosfer. Astenosfer ini kan sifatnya cair, berbeda sama barisfer. Kalau barisfer itu sifatnya padat. Nah, kalau astenosfer ini sifatnya cair. Nah, disinilah adanya pergerakan magma yang menggerakkan lempeng litosfer ini. Nah, ini litosfer. Nah, lempeng kita ini selalu bergerak. Nah, dulunya permukaan bumi ini memiliki benua itu menyatu. Benua itu menyatu karena adanya terjadinya pergerakan lempeng, itulah mengakibatkan benua kita itu terpisah-pisah sampai membentuk sebuah pulau yang sekarang. Menarik kan untuk dikaji? Nah, oke. Dari kita membahas tentang pergerakan lempeng ya. Nah, pergerakan lempeng itu memiliki 3. Itu ada yang namanya gerakan konvergen. Nah, ini
gerakan konvergen, lalu ini gerak divergen, lalu gerak transform. Nah, gerak divergen ini, gerak konvergen ini merupakan lempeng yang saling bertabrakan. Nah, ini dia contohnya ya. Nah, ini salah satu lempeng yang saling bertabrakan. Ini seperti ini ya, teman-teman. Adik-adik. Nah, bertabrakan. Nah, ini yang dinamakan gerak konvergen, lempeng yang saling bertabrakan. Lalu ada gerak divergen, lempeng yang saling menjauh. Nah, lempeng yang saling menjauh itu ini dia. Nah, ini ke sini ya, ini dari sana, ini ke sana. Nah, ini lempeng namanya gerak divergen. Lalu ada yang namanya gerak transform. Nah, gerak transform ini dia tuh timbul karena adanya gerak divergen. Nah, gerak divergen ini adalah pergeseran atau pergesekan antar lempeng. Nah, kalau gerak konvergen ini lempeng yang saling bertabrakan. Nah, lalu gerak transform ini gerakan yang saling bergesek. Atau ini tadi divergen ini menjauh. Oke, selanjutnya, nah dari tenaga endogen itu dia bisa dikatakan menghasilkan tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa bumi. Nah, tektonisme itu terjadi karena adanya tenaga endogen. Nah, apa itu tektonisme? Tektonisme itu adalah perubahan bentuk permukaan bumi, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, pada umumnya gerak tektonisme ini mengakibatkan adanya patahan dan lipatan. Oke, tektonisme ini pada umumnya ada dua ya. Ada gerak tektonisme epirogenetik, yang kedua adalah gerakan tektonisme orogenetik. Nah, ini ya, ada dua tektonisme. Itu ada dua. Yang pertama epigenetik, dan ini adalah orogenetik. Nah, kalau gerakan tektonisme epirogenetik ini, yaitu pembentukannya itu secara horizontal yang relatif lama. Nah, dia tuh relatif lama. Nah, dari epirogenetik sendiri itu ada terbagi menjadi dua, epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Nah, ada dua ya, positif dan negatif. Nah, kalau epirogenetik yang positif ini, dia itu seakan-akan permukaan daratan itu turun, lalu permukaan laut itu seolah-olah naik. Nah, kalau epirogenetik negatif, dia itu pergerakannya atau perubahan kulit buminya itu datarannya itu seolah-olah naik, namun permukaan laut itu seolah-olah turun. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke tektonisme orogenetik. Nah, orogenetik ini dialah yang menghasilkan patahan dan lipatan. Nah, patahan dan lipatan. Nah, kalau lipatan itu sendiri, dia itu bersifat kulit bumi itu menjadi elastis, mengerut, melipat. Nah, seperti itu ya, melipat. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya orogenetik yang menghasilkan lipatan. Nah, ini ada lipatan yang tegak, ada lipatan yang miring, ada yang namanya open, asymmetrical, overtucted, recambered, dan isclinal. Nah, ini contoh nyatanya ya. Nah, seperti ini, dia itu berbentuk buah tapi tidak berbuah. Ini adalah batuan. Nah, batuan yang dihasilkan dari orogenetik lipatan. Nah, selanjutnya ada yang namanya orogenetik patahan. Nah, ini biasanya permukaan bumi dia tuh mengakibatkan adanya pergerakan kulit bumi yang seolah-olah retak dan patah. Nah, ini contohnya. Nah, ini
seolah-olah ada yang turun, namun yang di tepi-tepinya itu naik. Nah, kalau yang naik itu disebut sebagai horse. Kalau yang turun itu gravity. Nah, ini salah satunya. Ini adalah lembah ngarai yang ada di Jambi. Nah, seperti ini. Oke. Biasanya pembentukan lipatan atau patahan ini itu sudah terbentuk dari zaman-zaman dahulu ya. Karena bisa dikatakan dulunya itu ada zaman batu, zaman purba ya. Bisa dikatakan pembentukannya itu adalah di zaman purba. Nah, seperti itulah tektonisme. Lalu adanya pengaruh vulkanisme. Nah, vulkanisme ini merupakan tenaga endogen juga, sama seperti tektonisme. Yang saya katakan tadi adalah, jangan dibawa. Oke, yang saya katakan tadi adalah, nah, ini vulkanisme itu terjadi karena adanya pergerakan lempeng yang saling menjauh. Nah, gempa bumi itu bisa terjadi karena adanya pergerakan lempeng yang saling bertabrakan. Lalu gempa bumi juga sering terjadi karena adanya gunung berapi yang meletus yang dikatakan sebagai vulkanisme. Nah, ini adalah adanya gunung-gunung berapi ya. Ini gunung berapi. Lalu ini adalah aktivitas magmanya. Nah, yang aktivitas magmanya jika adanya pergerakan lempeng di bawahnya itu akan mengakibatkan adanya vulkanisme atau gerakan atau ledakan gunung berapi. Nah, di Indonesia sendiri itu banyak sekali gunung aktif maupun gunung yang tidak aktif. Karena apa? Karena Indonesia ini merupakan jalur yang dilewati oleh Ring of Fire nih adik-adik. Apa itu Ring of Fire? Itu adalah cincin api. Nah, panjangnya cincin api ini mencapai 400 km. Salah satunya yang dilewati itu adalah Indonesia. Tapi di Indonesia ada satu pulau yang tidak dilewati oleh Ring of Fire, sehingga gunung yang ada di pulau tersebut tidak terdeteksi menjadi gunung yang aktif, yaitu Kalimantan. Kalimantan itu termasuk tidak adanya gunung aktif ya di situ. Nah, seperti itu ya. Gempa bumi juga itu berasal dari tenaga tektonisme maupun vulkanisme. Oke, adik-adik, sudah panjang sekali materi yang kakak berikan kepada kalian. Semoga pembelajaran ini bisa menambah wawasan kalian, baik yang sudah